Selamat datang di Teman Ngopi, Ngopeni Pikiran. Nah, kita bicara produk. Kadang-kala kan kita itu rata-rata ya, masyarakat dikenal sebagai western minded. Orang yang pikirannya itu luar negeri. Kalau ada produk pelatihan misalnya, itu lisensi luar negeri, banyak yang daftar. Lebih tertarik gitu, Pak? Lebih tertarik, iya. Misalnya ada hipnosis, NLP, itu kan luar negeri kan. Lisensi dari Amerika, Australia gitu, lebih banyak yang minat, western minded. Gimana kalau wine, Pak? Nah, ini juga karena ada yang komplain. Ya, kita anggap komplain lah. Kita anggap komplain. Kalau mereka nggak suka dikatakan komplain, ya nggak apa-apa. Tapi kita anggap komplain. Ini lah. Kayaknya yang ada komen yang saya lihat ini nih kayaknya, Pak. Ada yang bilang, kenapa minumnya wine? Kok nggak minum temulawak atau beras kencur? Iya. Ini contohnya ini. Kenapa kok kalau kita minum itu wine gitu ya? Iya, bukan. Itu bukannya dari Bali, Pak Pelaga? Justru itu mungkin yang komen kurang piknik. Kayaknya mainnya kejauhan, Iya, bukan kurang jauh. Kejauhan, saking jauhnya. Nggak ngelihat sekitar Nggak gitu, ngelihat Pak. sekitar, jadi cuma jauh aja gitu, nggak ngelihat sekitar gitu. Soalnya apa? Karena kalau konotasinya orang-orang yang nggak piknik itu, kalau minum anggur atau wine, itu konotasinya sudah luar negeri. Lah padahal di Bali itu ya yang kita tahu pembuatan wine itu banyak banget, Pak. Justru itu. Kita punya anggur lokal ya. Iya. Ya, anggur lokal itu kan sama dengan beras kencur, sama dengan kunir yang dibuat kunir asem, Iya. sama dengan temulawak. Kan buah yang tumbuh di kita, anggur lokal. Nah, kemudian banyak sekali pengusaha wine, pengusaha anggur lokal yang memproduksi ini anggur-anggur lokal loh, Pelaga ini. Iya. Ini anggur itu lokal. Setahu saya kan original dari Bali kan? Iya. Dan banyak sih nggak mereknya nggak ini aja, dan kita tidak dapat royalti ya dari merek ini, nggak. Ini kan hanya contoh aja. Kiriman aja ini, pas kirimannya kebetulan ini. Iya, semua yang kita minum kan kiriman. Iya. Semua yang kita minum itu kiriman. Jadi apa perbedaannya kalau kita sama-sama mengangkat produk lokal? Kan wine kita, produk lokal anggur Indonesia itu supaya bisa bersaing di kancah internasional. Kan tujuannya itu kan? Iya, Pak. Jadi jangan membeli, bukan jangan ya. Ya kalau membeli itu kan terserah dia, orang dia punya duit. Kok kita katakan dianjurkan membeli gitu, Pak. Bukan jangan. Kalau jangan kok kesannya kita melarang ya. Orang duit-duit dia. Kalau dia mau beli anggur yang harganya 10 juta, jutaan gitu, Pak. Ya terserah dia, orang duitnya dia. Tapi dengan membeli anggur-anggur yang sebenarnya kan harganya 80.000, ya kan? 70.000, yang 150.000 juga ada, ya masih sangat terjangkau lah. Kalau produk-produk lokal ini bisa bersaing di kancah internasional, kan kita juga seneng. Iya. Jadi yang menggelitik saya ini, kenapa kok anggur itu dikaitkan dengan luar negeri? Itu terlalu western minded kayaknya, Pak. Terlalu western minded atau nggak tahu kalau kita punya produk lokal anggur. Kemungkinan besarnya itu. Dan bukan anggur aja kan, jambu mete itu juga dibuat wine. Iya. Wine jambu mete. Jadi wine itu kan prosesnya kan? Iya kan? Iya. Wine itu prosesnya. Kemudian jambu mete itu bisa dibuat wine. Di Bali banyak kok buah-buah yang kemudian dibuat wine. Tape itu juga bisa dibuat wine. Salak itu juga dibuat wine. Jadi dari buah-buah kita itu sudah bisa difermentasi untuk menjadi anggur. Bahkan rempah-rempah juga jadi wine, Pak ya? Iya kan waktu itu. Iya. Nawasanga kan waktu itu pernah ya kita juga dapat kiriman kan itu nawasanga itu dan ya yang bisa difermentasi. Iya, bahkan teh juga bisa kan. Kalau teh itu kemudian difermentasi kan dia bisa menjadi produk semacam anggur.
Nah, ini yang menarik bagi saya itu bukan karena kenapa kok kita minum anggur, bukan itu. Yang jadi menarik saya itu mengapa kok kalau ada anggur itu langsung konotasinya luar negeri. Pernah ke Bali nggak sih? Jadi pertanyaan saya agak pedes nih. Pernah ke Bali nggak sih? Pernah ke UKM yang memproduksi anggur nggak sih? Nggak usah di Bali lah, di Tangerang juga ada. Tadi baru mau bilang itu. Iya, di Tangerang, dan itu dikonsumsi banyak anak muda. Kemarin kan ada ya, mana ya? Oh, udah dibuang. Iya, bungkusnya. Iya, yang kemarin apa ya? Ya adalah merek, salah satu merek gitu. Dan produk itu lokal Tangerang. Iya. Diproduksi, kita sama-sama lihat kok itu diproduksi di Tangerang. Dan itu produk lokal kan, UMKM loh. Nah, kalau kita kemudian, kita di sini kan kadang kan kita minum kopi, kadang kita minum teh, bahkan kemudian produk dari teman-teman kita yang produk herbal kemarin juga kita minum juga. Yang dari teman yang dari Jogja. Ya, ada wedang uwo, ada jahe serai manis, gitu kan. Itu kan karena produk UMKM kan kita angkat, termasuk anggur. Kembali lagi, kenapa kok kalau melihat anggur itu konotasinya luar negeri? Kenapa nggak berpikir, oh iya ya, ternyata di Indonesia banyak juga ya produk lokal anggur gitu. Kira-kira apa? Yang satu tadi, apakah belum pernah ke Bali? Ke Tangerang gimana, Pak? Saya baru mau coba ajak main ke Tangerang aja, mungkin Pak. Belum juga ke sana kan? Yang deketan aja. Iya, atau kalau ke Bali mungkin cuma ke tempat-tempat wisata yang banyak di sosmed gitu. Jadi tidak pernah mencoba untuk melihat budaya Bali dari dekat. Oh iya. Atau usaha-usaha apa yang dibuat di Bali dari dekat gitu. Lebih ke ya itu tadi ya, tidak memperhatikan sekitar gitu. Oh ternyata di Bali itu banyak usaha UMKM yang bergerak di di minuman, wine, ya. Dan mereka bersaing dengan produk internasional. Karena kan banyak orang-orang internasional yang datang ke Bali. Iya. Tentu saja kan produknya akan bersaing di dunia internasional. Nah, kalau produk-produk lokal yang bersaing di dunia internasional ini nggak kita dukung, maka mau jadi apa? Kalau kitanya sendiri orang lokalnya nggak tahu gimana ya, Pak? Betul, kalau kita nggak tahu dan kita anggap itu adalah produk luar negeri, ini kan miris kan? Kayaknya ada yang perlu dikeluarin lagi botol yang lain, kiriman-kiriman yang lain buat contoh gimana? Jadi kalau misalnya ada anggur dari Malang, ada anggur dari dataran tinggi mana lagi yang produksi anggur itu? Yang dari anggur Malang, ada anggur hitam, ada anggur hijau ya, ada yang ada bijinya dan enggak. Anggur lokal lah, anggur lokal. Dia menjadi tanaman lokal. Menjadi buah lokal, ya kan? Apa bedanya dengan sawo, dengan salak? Iya. Apa bedanya dengan tanaman herbal kalau nanam kunyit, nanam temulawak? Apa bedanya dengan itu? Toh itu juga buah yang muncul di kita juga, di daerah kita juga. Iya. Apa bedanya sama kita minum kunyit asem ya, Pak? Iya ya. Apa bedanya itu? Jadi speechless. Iya. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata ketika ngelihat satu produk. Misal, casing nih. Yuk kita minum teh gitu. Cangkir Blire. Oh, dari Jawa gitu kan. Berarti video ini adalah video yang menampilkan produk lokal gitu. Iya. Casingnya kan. Gimana kalau isinya itu Johnny Walker? Iya. Kita kan lihat casing kan. Nah, sama kan kalau kemudian kita tidak tahu bahwa produk anggur lokal itu banyak. Setelah saya pegang botol ini, Agung WB Western Minded. Iya. Minumnya anggur dari luar negeri, harganya pasti mahal gitu. Agung WB minumnya apa? Agung WB nggak minum temulawak ternyata. Padahal tiap malam minumnya jahe, teman-teman. Kan ada anggur cap orang tua. Oh, mungkin kalau nyebutnya anggur cap orang tua, dia baru paham. Baru paham. Oh, I see. Jadi bukan produk-produk yang memang dikemas untuk ekspor ya. Iya.
Tapi anyway, teman-teman, mari kita dukung produk-produk lokal. Kita promosikan produk-produk lokal apapun itu, sehingga kita bisa bersaing di dunia internasional, apalagi di kancah ekspor. Jadi kita tidak kalah dengan produk-produk yang dari luar negeri. Mari kita kenali produk-produk lokal. Iya, apapun itu. Jadi kita tidak menilai dari salah satu sisi saja. Kalau gitu kita minum anggur. Iya, Pak. Nggak ada anggurnya. Khusus sesi ini kita masih ngopi. Kita masih ngopi, walaupun tinggal dikit nih. Belum ada yang ngirim lagi soalnya. Oke.